Timnas Indonesia lewati fakta brutal. Sakit dalam kondisi demam, segera dikarantina, dipisahkan dari pemain yang lain dan mendapatkan perawatan intensif. Saya yakin di kepala Sintayong, dua pemain ini pasti akan dioptimalkan. Hari ini PSSI bergerak, hari ini Badan Tim Nasional bergerak, hari ini Sintayong bergerak dengan segala macam keputusannya. Timnas Indonesia siap tempur. Kurang dari 24 jam persiapan terakhir jelang pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Vietnam yang diselenggarakan 26 Maret 2024 di Hanoi, Vietnam. Timnas Indonesia sedang baik-baik saja setelah melewati seminggu terakhir, update informasi berseliweran dan sebagainya, banyak problematika di dalamnya, akan tetapi Timnas Indonesia mampu menyelesaikan dengan segala macam teamwork-nya. Terima kasih Pak Sumardi, BTN ya, Ketua BTN Badan Timnas Tim Nasional yang bisa mengelola ini dengan baik ya. Timnas Indonesia lewati fakta brutal. Ya, kita tahu bersama bahwa beberapa pemain, fakta brutal pertama adalah beberapa pemain dinyatakan demam, dinyatakan sakit, dinyatakan kena virus, dan harus dilakukan perawatan intensif. Konon katanya dikabarkan ada Dimas Derajat, Justin Hubner, Rafael Struijk, terus kemudian Nadeo, dan beberapa pemain yang lain. Mark Klok itu juga tidak bisa tampil karena cedera. Dengan menghadapi problematika ini, semua tim bergerak. Itu yang kami lihat dari jauh. Semua tim bergerak, di mana beberapa pemain yang sakit dalam kondisi demam segera dikarantina, dipisahkan dari pemain yang lain dan mendapatkan perawatan intensif. Dan melalui tim medis yang bekerja keras, update terakhir kondisi Justin Hubner sudah bisa ikut latihan, Rafael Struijk juga sudah terbang ke Hanoi, artinya sudah siap jika memang dibutuhkan Sintayong. Terus kemudian beberapa pemain yang lain seperti Zahid Ices, terus kemudian pemain-pemain yang baru saja dipanggil Hernando, terus Rahmat Irianto, Ferrari itu juga dalam kondisi fit. Kapten kita Rizky Ridho juga kondisinya sangat fit ya. Di lini depan Dimas Derajat konon katanya sudah bisa mulai ikut latihan lagi, dan kondisi Sananta ya, Ramadan Sananta, Hoki Caraka juga kondisinya fit. Akhirnya bisa melewati fase ini. Karena memang gini. Dalam sepak bola yang bertarung adalah pemain. Ketika pemain mengalami cedera atau sakit, ya akhirnya tidak bisa main kan gitu. Maka dari itu punggawa-punggawa ini ketika mendapatkan informasi sakit, ya semua publik pasti menanti apa langkah yang dilakukan PSSI, apa langkah yang dilakukan Badan Tim Nasional, apa yang dilakukan Sintayong, bagaimana keputusan-keputusan cepatnya diambil, dan dalam waktu seminggu ini semua dituntaskan dan endingnya Timnas Indonesia siap tempur pada pertandingan melawan Vietnam besok hari. Terus kemudian fakta brutal berikutnya, akhirnya Tom Haye dan Ragnar Oratmangun sudah resmi menjadi WNI dan federasinya sudah berpindah juga. Dengan demikian Ragnar Oratmangun dan Tom Haye jika dibutuhkan kondisinya juga fit, siap bermain, bertanding, maka siap tampil pada pertandingan melawan Vietnam. Ini adalah sebuah proses panjang dari
Ragnar dan Tom Haye. Sempat terjadi drama di mana Ketua DPR belum bisa menandatangani karena memang sedang dalam dinas luar dan sebagainya, sehingga kedatangan di periode awal Ragnar dan Tom Haye akhirnya pulang lagi ke Belanda dengan tangan hampa. Seminggu lagi berbalik ke Jakarta, disumpah dan sebagainya. Proses begitu panjang yang dilalui Tom Haye dan Ragnar untuk bisa membela tim nasional. Saatnya setelah menghadapi fakta brutal tersebut, ya, inilah saatnya pembuktian yang sebenarnya dari dua pemain ini, Ragnar Oratmangun dan Tom Haye. Dan ini yakin memberikan optimisme tersendiri bagi Sintayong, karena saya yakin di kepala Sintayong dua pemain ini pasti akan dioptimalkan dalam strategi pertandingan nanti. Ya, dengan melihat dua fakta brutal tersebut dan ada beberapa isu positif dan negatif lainnya, positif ya pastinya. Isu positif lainnya berarti Jay Itzes man of the match pada leg pertama diharapkan akan menjadi man of the match lagi di pertandingan ini nanti dengan segala macam segudang pengalamannya, dan kawal pertahanan jangan sampai kebobolan, tenang, cool seperti pada pertandingan leg pertama, dan ini akan memberikan kenyamanan tersendiri. Hernando juga siap tampil, wow luar biasa ini ya. Terus kemudian ada update yang menarik lagi, tiket pertandingan ini antara Vietnam melawan Indonesia yang diselenggarakan di Hanoi, Vietnam tidak laku, sepi pembeli tiket. Ya, artinya tiket tidak laku banyak. Pertanda apa ini? Media Vietnam mengatakan bahwa ya kondisi Philippe Petrosier sedang tertekan setelah pasca kekalahan dari Indonesia pada leg pertama. Terus kemudian ditambah lagi memang Philippe Petrosier tidak punya banyak pilihan karena sebagian besar pemain yang diandalkan mengalami cedera. Philippe Petrosier hanya mengandalkan pemain-pemain yang veteran, senior, dan itu tersaji dalam pertandingan melawan Indonesia di GBK. Pemain-pemain senior pada babak kedua mulai dimasukkan untuk bisa menambah daya dobrak. Akan tetapi pemain yang usianya sudah lebih dari 30 tahun ya secara efektivitas bisa menjadi kartu as, tapi secara fisik dengan intensitas pertandingan yang sangat tinggi saya yakin tidak bisa bertarung dalam 90 menit. Tiket tidak laku dan ini adalah hal positif bagi Indonesia. Artinya teror penonton Vietnam mulai berkurang dan ya secara mentalitas memang timnas Indonesia mulai tertata karena memang pemain-pemain ini sudah digembleng jauh-jauh hari oleh Sintayong. Dan yang menjadi menarik lagi, statement terakhir dari Sintayong pada konferensi pers sore tadi mengatakan bahwa timnas Indonesia siap tempur, siap bertanding, semua pemain dalam keadaan siap bermain dan tetap menatap pada ingin patahkan rekor atau tidak pernah menang saat selama 20 tahun terakhir, dan ini menjadi energi tersendiri bagi pemain timnas. Saya yakin jika kalimat ini di-drive ke semua pemain, maka ini akan menjadi motivasi tersendiri. Secara kualitas tim sudah bagus, ada motivasi yang ingin diraih, dan ini adalah kombinasi antara aspek emosional secara positif yang pasti dan aspek kemampuan ya. Nah, ini menjadi dorongan lagi. Di samping itu kemenangan ini juga akan
membuka peluang yang lebih besar untuk timnas lolos ke babak berikutnya atau ke putaran 3. Dengan melihat kejadian ini, saya hanya ingin bilang inilah perbedaan antara timnas yang dulu dengan yang sekarang. Hari ini Badan Tim Nasional bekerja habis-habisan. Hari ini PSSI bekerja habis-habisan mempersiapkan tim. Artinya pemain tidak dilepaskan begitu saja. Bahkan dikabarkan Erick Thohir turun langsung untuk melihat kejadian ini dan mengambil keputusan-keputusan cepatnya yang segera didelegasikan untuk menyelesaikan, terutama pada saat virus menyerang beberapa pemain penting timnas yang berdampak pada penurunan kebugaran dan demam di tubuhnya. Ya, ini yang dinamakan dengan teamwork, ini kerja keras semuanya, dan kami yang dari jauh, mungkin juga teman-teman di luar sana, pecinta fans timnas garis keras, merasakan tersebut bahwa hari ini PSSI bergerak, hari ini Badan Tim Nasional bergerak, hari ini Sintayong bergerak dengan segala macam keputusannya, dan hari ini pemain yang mengalami sakit juga bergerak untuk memotivasi diri agar cepat sembuh, dan akhirnya menjadi satu kumulatif. Timnas Indonesia siap tempur menghadapi Vietnam. Kita update esok hari apa yang terjadi dalam 90 menit nanti, dan ya semoga saja Timnas Indonesia akan berhasil mengalahkan Vietnam. Berapapun skornya itu tidak penting, yang penting menang, dan itu akan membawa kebahagiaan kami semua, kebanggaan kami semua sebagai pemain ke-12, dan kita tunggu hasil pertandingan esok hari bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.